jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya. John Beattie menandatangani kontrak baru Arsenal. Kita awali berita hari ini dari Arsenal Women. Back Arsenal Women John Beattie telah menandatangani kontrak baru dengan Arsenal yang akan membuatnya mengambil peran ganda dengan akademi klub di samping tugas bermainnya. Back tengah ini telah menghabiskan 7 tahun bersama Arsenal dalam 2 periode. Awalnya bermain dengan The Gunners antara 2009 dan 2013. Sebelum kembali menandatangani kontrak dengan klub pada 2019, telah bertugas di Montpellier, Manchester City, dan Melbourne City. Beattie adalah pemain Arsenal terbaru yang berkomitmen untuk masa depannya di klub setelah Caitlin Foord, Vivianne Miedema, Steph Catley, Noelle Maritz, dan Lotte Wubben-Moy. Baru-baru ini menandatangani kontrak baru dengan klub London Utara itu. Seperti Quintet sebelumnya, durasi kontrak baru Beattie belum diungkapkan. Sebagai bagian dari kontrak barunya, pemain berusia 31 tahun itu akan mengambil peran mentoring dengan akademi Arsenal dan juga berkontribusi pada tim komersial dan kemitraan klub. Arsenal telah mengumumkan pertandingan pramusim pertama jelang kampanye 2022-2023. Arsenal telah mengkonfirmasi bahwa mereka akan menghadapi klub Jerman Nuremberg pada pertandingan pertama pramusim mereka menjelang kampanye 2022-2023. Klub telah mengkonfirmasi bahwa mereka akan melakukan perjalanan ke Nuremberg sebagai bagian dari kamp pelatihan pramusim di Adidas Hockey bulan depan. Sebuah pernyataan klub berbunyi, "Kami dengan senang hati mengumumkan bahwa tim utama kami akan menghadapi FC Nuremberg sebagai bagian dari kamp pelatihan pramusim di Adidas Hockey di Jerman." Pertandingan melawan tim 2 Bundesliga akan berlangsung di Max-Morlock Stadion berkapasitas 50.000 pada hari Jumat 8 Juli dimulai pukul 16.30 BST. Max-Morlock Stadion dikenal sebagai home ground, memiliki fasilitas pelatihan kelas 1 dan akan menjadi rumah kami selama kamp pelatihan. The Gunners juga akan menghadapi Everton dan Orlando City sebelum menghadapi tim asuhan Thomas Tuchel, Chelsea, dan klub La Liga Sevilla akhir bulan ini. Real Madrid mundur, Arsenal terdepan dalam perburuan Serge Gnabry. Sisa kontrak Serge Gnabry di Bayern Munich tinggal 1 tahun lagi dan diyakini dia mulai mempertimbangkan pilihan yang ada untuk meninggalkan Allianz Arena di musim panas. Kabar baiknya lagi, Real Madrid tidak akan menyaingi mereka dalam perburuan pemain internasional Jerman tersebut musim panas ini. Menurut Marca, Los Blancos memadamkan minat mereka terhadap Gnabry karena merasa sudah memiliki stok penuh pada posisi tersebut. Presiden Kehormatan Bayern Munich, Uli Hoeneß, baru-baru ini mengonfirmasi bahwa juara Jerman tersebut telah membuat tawaran besar kepada Gnabry, akan tetapi dia belum mau memberikan komitmennya untuk teken kontrak baru. Dan kini dia kemungkinan besar bakal menjadi salah satu dari daftar pemain yang akan meninggalkan klub Bavaria dengan status bebas transfer pada musim panas tahun depan. Sementara itu, Bild mengabarkan bahwa Bayern akan meminta biaya transfer sebesar 40 juta euro jika akhirnya Gnabry hengkang musim panas ini. Saka diincar Man City, Walcott sarankan bertahan di Arsenal. Theo Walcott menyarankan Bukayo Saka agar tetap di Arsenal di tengah rumor ketertarikan Manchester City. Walcott mewanti-wanti Saka waktu bermainnya akan terbatas jika pindah ke City. Theo Walcott meyakini Saka sebaiknya bertahan di Emirates Stadium dan terus menjadi salah satu pemain kunci di masa transisi Arsenal bersama Mikel Arteta. Walcott menyebut Saka justru akan sulit dapat kesempatan bermain jika pindah ke City. Tentu saja ketika Manchester City memanggil, sulit bagi pemain manapun untuk menolaknya, ujar Walcott kepada Talksport. Dia masih sangat muda, tapi saya rasa dia suka daerah London di Arsenal, fans luar biasa, dan di Emirates yang merupakan salah satu stadion terbaik yang pernah saya datangi. Dia punya dukungan luar biasa dan saya akan penasaran. Hati saya bilang dia akan di Arsenal musim depan dan kita lihat saja nanti, lanjut mantan pemain Arsenal itu.
Dia perlu memahami kalau kesempatan bermain akan terbatas di Manchester City. Dia akan tentu saja lebih berpeluang juara, tapi bukan berarti Arsenal tidak akan juara. Saya kira mereka dalam fase itu, mereka perlahan mulai ke sana. Mereka pasti akan menerima posisi kelima di awal musim melihat bagaimana perjalanannya. Saya berharap dia akan di Arsenal musim depan, saya cukup yakin, kata Walcott. Gabriel Jesus ke Arsenal, kesepakatan win-win solution. Legenda Arsenal Gilberto Silva antusias dengan potensi kedatangan striker Manchester City Gabriel Jesus. Silva menilai kepindahan itu adalah langkah terbaik untuk sang pemain dan pihak The Gunners. Mantan kapten Arsenal Gilberto Silva sangat mendukung kedatangan Gabriel Jesus di Emirates Stadium. Menurutnya kepindahan itu akan menjadi langkah yang bagus untuk sang pemain dan pihak The Gunners. Jika dia pergi ke Arsenal, saya yakin itu akan menjadi langkah yang bagus untuknya juga untuk Arsenal, kata Silva kepada Talksport. Arsenal tidak akan tampil di Liga Champions musim depan karena gagal finish di 4 besar Premier League. Gilberto Silva menilai kegagalan itu sebagai hal yang sangat mengecewakan bagi fans The Gunners. Tahukah Anda apa hal yang membuat semua fans Arsenal frustasi? Menurut saya bahwa mereka membuang peluang untuk bermain di Liga Champions, lanjut Silva. Arsenal harus kembali bersaing di puncak liga sebab rasanya sangat sulit melihat Arsenal beberapa tahun terakhir yang tidak bisa bermain di Liga Champions atau bersaing merebut gelar. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.